Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, dengan Bang Edi tentunya. Tapi Bang Edi hari ini tidak sendirian, karena di Bincang Pariwisata. Ini Bincang Pariwisata ini Bang Edi sudah berada di satu tempat yang eksotis sekali. Sudah tahu pasti background di belakang ini. Betul, Anda menebak, itu adalah Danau Pading. Di mana? Lubuk Besar, Desa Perlang. Saya tidak sendirian, saya sudah bersama Bang Budi. Halo Bang. Halo. Oke, Bang Budi ini adalah Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepemudaan Kabupaten Olahraga. Kepemudaan dan Olahraga. Apa tadi Bang? Dinas Dinbud Parpora, Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang sudah mengundang kami untuk Siap. santai di sini. Sama. Ini udah seru-seruan. Ini obrolan seru nih, santai kita nih. Bang, Danau Pading enak. Oke. Tapi ini Kecamatan Lubuk Besar. Ya. Apa sih Bang? Kita brainstorming dulu Bang. Ya. Untuk Bangka Tengah khususnya Kecamatan Lubuk Besar soal pariwisata Bang. Oh iya. Jadi bicara pariwisata Kecamatan Lubuk Besar ini banyak sekali ini. Kita dari ujung dulu. Dari ujung kita ada Tanjung Berikat. Tanjung Berikat. Tanjung Berikat. Di situ ada. Tunggu Bang, satu-satu Bang. Ya. Tanjung Berikat ya? Siap. Apa Tanjung Berikat? Langsung kupas nih. Jadi Tanjung Berikat itu luar biasa, namanya Tanjung, Ya. Ujung, dan dia punya apa bisa dikatakan hidden game. Hidden game. Hidden game. Jadi sebetulnya banyak sekali publik yang dulu mengenal Tanjung Berikat, dan sekarang memang sudah agak sedikit terlupakan. Namun Tanjung Berikat ini memiliki nilai wisata tersendiri karena dia di ujung, otomatis laut luar biasa, pasir luar biasa, bebatuan, dan kemudian bebatuan. Bahkan di sana ada namanya Batu Betumpang. Oke. Batu Betumpang. Dan juga Tanjung Berikat punya sisi cerita heroik. Ini udah mulai nih. Story-nya ada story berarti nih. Story heroik. Jadi ada pertempuran besar pada saat itu di situ. Dan tubuhnya pun masih ada di sana. Nanti kita main-main jalan-jalan. Siap. Udah Bang, jangan banyak-banyak Bang, dikit-dikit dulu Bang. Nanti akan ada spesial edisi Bang untuk itu ya. Berarti Tanjung Berikat satu. Berikat. Next. Kemudian ke sini, geser ke sini, kita ada ini Danau Pading. Danau Pading. Ada juga air terjun Sadap. Oh iya, air terjun Sadap ada di sebelahnya ya. Kemudian kalau misalkan dari Lubuk, dari Lubuk kita ada C2 juga tuh. Jangan Oke, lupa, C2. C2 dengan suguhan alam, di mana di situ ada air terjun. Oke. 7 tingkat, bro. Air terjun 7 tingkat C2. Wait. C2. Kenapa C2? Apa tuh C2? C2 kayak nama blok ya? Memang betul. Sejarahnya memang blok. Mungkin dikarenakan pada saat itu wilayah C2 itu menjadi blok C2 untuk konsep pengelolaan hasil hutan. Ya. Dan kita tidak terlalu banyak cerita ke situ ya, hasil hutannya. Iya. Nah, ternyata di situ juga sebetulnya saya sebut dengan hidden gem juga. Ada 7 tingkat dan ada tingkat kelima. Tingkat kelima di situ air terjun itu betul agak kencang. Kalau kita bersandar di batu tempat dia yang luncur itu, Tempat airnya jatuh. ya itu kita serasa terapi. Terapi punggung. Jadi gini, Anda harus coba. Jadi kita harus membelakangi dia kan airnya terjun. Terapi punggung. Dan harus di tingkat kelima. Kelima, di situ ada tingkat kelima, dan biasanya orang-orang dari Korea yang sering situ. Orang Korea sering datang ke situ, ya. Dan pada saat mereka berkunjung ke situ memang di hire dengan baik ya oleh pengelola. Nah, sampai mereka kadang-kadang nginep di situ. Nah, itu C2. Kemudian ada lagi setelah C2 air terjun Sadap tadi. Air terjun Sadap juga ya. Di atas Sadap itu tinggi juga kan, lumayan kan? tinggi. Sama dengan C2 tadi. Gambarannya sama persis tidak. Kalau itu kan tingkatan 7 kan. Konsepnya ya sama. Sadap ya. Air terjun ya. Dan kalau Sadap tidak seperti tinggi, tidak seperti di C2. Berarti apa lagi Bang? Pading sudah, Sadap sudah, C2, Tanjung Berikat 4. Iya. Kemudian
kita juga punya danau. Nah, ini yang paling menarik nih menurutku nih. Ini yang paling ikoniknya ini kayaknya. Ya, sebetulnya ini sesuatu yang harus segera di viralkan atau dibumingkan. Jadi kita punya danau di atas bukit. Danau di atas bukit. Bayangkan, biasanya danau ini kan di dataran-dataran yang rendah. Ya seperti yang kita sekarang ini ya, danau. Oke. Nah, ternyata di Bangka Tengah itu ada danau di atas bukit. Bayangkan tuh kalau tuh bukit ya. Dan ada danau. Danau di atas. Tapi benar di situ atau bukan? Dari situ. Bener. Oh bener di belakang. Bener di belakang kita ternyata pemirsa. Baik. Jadi kalau kita tadi kan belok ya. Ya. Nah, areal menuju danau yang saya sebutkan tadi namanya belum saya sebutkan. Masih rahasia. Masih rahasia. Itu terus nanti sampai ke Kampung Sadap. Nah, nanti ketemulah dengan air terjun Sadap. Oke. Nah, dari air terjun Sadap kita naik lagi sekitar 1,5 jam perjalanan. Itu kendaraan roda 4 bisa? Jalan kaki ya. Jalan kaki? Hiking, naik. Nah, Challenge lagi nih. Challenge. 1,5 jam jalan kaki. Kalau santai ya. Iya. Ya kira-kira 1 jam lah. Karena kami coba naik waktu itu dengan kawan-kawan ya sekitar 1 jam. 1 jam sampai 1 jam. 1 jam. Dan itu enak sih, menarik ya. Tapi oke, Bang Budi, saya langsung potong Bang Budi. Siap. Mungkin itu yang paling ikonik. Tentu ada yang kalau ikonik untuk saat ini ya tetap Pading ya. Tapi mungkin yang punya story yang agak kuat kali ya. Danau itu tadi ya. Danau itu tadi belum disebutin soalnya danaunya, masih danau itu tadi. Ya. Kenapa? Apa rahasianya? Bocorinlah ke pemirsa Bangka Pos. Oh ya. Jadi gini kawan-kawan. Jadi Danau Linau namanya. Danau Linau. Namanya Danau Linau. Danau Linau. Jadi memang uniknya karena danau ini berada di atas bukit. Ini yang menarik. Dan di situ ada story nomik. Jadi kisahnya ada beberapa versi ya terkait dengan kisah itu dan tidak bermaksud untuk menyelisihi versi-versi yang ada. Yeah. Namun kami tetap merangkum versi-versi yang didapat dari tetua di sini. Story nomiknya bahwa danau itu terbentuk atas kesepakatan antara penduduk pada saat itu. Bayangan kita kan lampau dengan penguasa Bukit Pading. Dan diceritakan di situ adalah seekor naga. Ini yang saya dapat ya. Tunggu. Ya. Penduduk. Ya. Penguasa Bukit Pading. Gaib ya. Ya, penguasa gaib. Dan itu naga. Oke. Terjadi komunikasi nih. Oke. Diceritakan bahwa penduduk di situ melalui kepala adatnya atau kepala sukunya ya kita anggaplah atau tetuanya kekeringan air. Kekeringan air karena memang posisi di atas ya. Bukan kekeringan ya, bisa dikatakan kekurangan air. Sehingga untuk memenuhi itu tetua adat pada saat itu bersepakat. Ada perjanjian dengan penguasa minta tolong diberikan sumber air yang bagus dan dan hasil dari kesepakatan itu ternyata penguasa itu ingin menikahi naga. Ya, penguasa itu ingin menikahi anak dari tetua adat tadi, seorang gadis. Mia lah kalau bahasa gitu. Iya. Ini saya ceritakan ini versi yang pertama ya. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan, kemudian setelah itu air banyak. Dan apa yang disepakati itu ternyata tidak terwujud. Dan si naga tadi murka. Marah sehingga diberikanlah debit air yang besar dan kampung itu tenggelam. Oh, tadinya kecil. Ya. Hanya untuk mencukupi kebutuhan ya. Gitu. Dan karena kesepakatan tak tercapai, marah ya sudah dikasih debit yang besar dan kemudian akhirnya tenggelam. Dusun itu. Kampung itu tenggelam. Dan karena si gadis menolak untuk menikah dengan penguasa tadi. Akhirnya
dan dia pun menceburkan diri di danau Di danau itu. dan berubah wujudnya menjadi pari putih. Nah, inilah disebut dengan legenda pari putih. Ini versi pertama, banyak versi. Wah, ada versi lain ini. Versi lain. Ada versi lain. Kalau Mas. versi yang kedua itu ya samalah, seorang putri. Tunggu, saya sebelum ke versi yang kedua. Oke. Versi yang pertama tadi, kemudian itulah awal, kemudian ceritanya jadi pari putih. Pari putih. Ya kan? Lantas kemudian apa yang menjadi istimewa Istimewanya begini. untuk pengunjung sekarang? Ya, Itu. istimewanya begini Bang Edi, bahwa disebutkan kalau pengunjung yang berhasil melihat pari putih itu, Yang berhasil melihat. yang berhasil ataupun yang beruntung melihat pari putih itu, menjumpai pari putih di Danau Linau itu, memiliki keberuntungan hidup serta keinginan-keinginan yang dia inginkan Tercapai. Jadi Penasaran kan? mau mencintai pari putih ya ke atas ke Bang Edi. Naik ke atas. Ke Danau Linau, Danau itu Linau. dia pari putih. Oke, itu versi yang pertama. Ya. Berarti versi yang lain, Bang? Versi yang kedua yang saya dapatkan dari masyarakat setempat yaitu seorang remaja putri, Mia tadi, Oke. berkenalan dengan bisa dikatakan pangeran lah, laki-laki ya. Ini goib juga. Enggak, ini nyata. Oh, nyata. Ini nyata. Oke. Nah, ini versi nyata nih. Oke. Bertemu dengan seorang laki-laki di sebuah pasar lah. Saya dikatakan sebuah keramaian. Pada saat itu kan kita membayangkannya ramai ya, gitu ya. Peradaban lama. Ya. Nah, ternyata setelah mereka saling jatuh cinta, kemudian bapak si sang gadis itu terlilit hutang kepada seorang juragan pada saat itu. Nah, akhirnya untuk membayar seluruh hutang piutang itu ada kesepakatan bahwa sang juragan ingin menikahi anak gadis Si bapak. tadi. Oke. Dan sama perihalnya, dan dia tidak bersedia karena sang pujaan hati sudah ada di dalam dirinya. Nah, ini kisah romantismenya seperti itu. Dan akhirnya sama kejadian bahwa dia menceburkan diri di danau itu. Oh. Nah, kalau versi kedua ini danau sudah terbentuk. Versi yang dulu pertama berarti ya, ya. Nah, Versi pertama tuh benar-benar proses pembentukan danau. danau. Nah, gitu. Oke, ini berkolaborasi sebenarnya. Ya, Benar-benar ini. Baik, pemirsa Bang Kapos, ya. mestinya memang story-story seperti ini ya kita wallahu alam ya Bang ya. Ya, wallahu alam. Benar-benar Ya. ada ataupun tidak ada, Ya. tapi jangan salah loh, cerita itu benar-benar melekat ada di masyarakat sini. Anda tidak percaya, Anda buktikan sendiri, main makanya ke Danau Linau. Tapi tidak hanya itu, Anda ketika main ke Lubuk ini, Anda bisa menikmati banyak sekali potensi pariwisata. Jadi nggak cukup dalam satu hari Bang, nggak habis Betul. dalam satu hari Bang. Bener nggak? Waktu mataharinya nggak tahu. Sebenarnya sore Bang nih Bang. Saya memang produser gitu ya. Oh, memang luar biasa Bang. Memang nyiksa Bang. Keringat lambur. Emang luar biasa. Jadi kami tersiksa nih. Kami dibiarin dengan kamera 2 nih sebenarnya. Yang lain berteduh. Ngajar. Nggak pakai kacamata cuma tidak sopan lah. Nggak, bagus Bang. Nah. Bagus gitu Bang. Oh gitu. Oh, sip. Nggak masalah ya. Nggak masalah tapi Bang. nggak enak, tapi Loh, namanya kan memang benar kita lagi berwisata memang. Jadi sekali lagi ya pemirsa Bang Kapos, kami ini memang berada di Pading yang eksotis menurut saya ya, eksotis dengan suasana cuaca yang begitu terik, angin juga yang sepoi-sepoi, tipis gitu kan. Hampir nggak ada. Jadi ya. kerasa bener kan. Luar biasa mana sekali. Gitu. Ada potensi-potensi wisata Bang, tapi Ya. kalau dari dinas sendiri lah ya, apa yang pengen sebenarnya dikembangkan lebih lanjut untuk ini? Oke, jadi kami dari dinas itu sangat konsentrasi mengembangkan pariwisata dengan konsep storynomic ya. Karena begini, Berarti semua pariwisata akan dibuat storynomicnya? iya, Dibuat atau justru memang kita mencari kita sebenarnya? mencari, Oke. kita mencari, kita tidak membuat sesuatu yang baru, Oke. tapi kita mencari, kita sesuaikan dengan apa yang kita dapat. Oke. Gitu. Nah, seperti halnya tadi storynomic yang Danau Oke, Linau, Danau Linau. itu kan kami dapat dari masyarakat, dan kami tidak boleh membantah itu. Oke. Nah gini Bang Edi, karena memang jika bicara objek-objek wisata yang ada di Nusantara, kenapa orang mau datang? Kenapa orang mau main ke situ? Karena ada ceritanya Bang Edi. Ya, ada story-nya ya. Ada story-nya gitu. Nah, pantai banyak, di mana-mana pantai bagus-bagus, Bali juga. Nah demikian juga dengan Bangka Tengah kita punya pantai seperti Tanjung Berikat. Nah
yang kita olah di situ sehingga orang mau berkunjung, mau datang, selain atraksinya ya tentu ceritanya gitu. Betul. Yang Story itu sendiri. Ya. Dan memang yang sejauh ini yang story yang sudah diperoleh atau yang sudah dicitrakan baru yang Linau tadi banyak, ya? Bang, sudah Bang. Yang lain juga sudah? Banyak. Pading dong, coba apa dong di balik cerita Pading? Nah, kalau Danau Pading ini sebetulnya memang dia terbentuk oleh proses ini ya, proses bisa dikatakan proses perlakuan manusia. Ini kan tak eks tambang. Iya. Eks tambang. Ini gede berarti Tambang ya? ya, TB itu, ya? tambang, Tambang iya. besar ya? Ya bisa dikatakan begitu. Tambang yang kemudian terbentuk secara alami dan hebatnya kawan-kawan di sini mempergunakan ini untuk dijadikan daya tarik wisata. Betul. Ini yang hebat menurut saya. Sehingga terbentuk seperti sekarang. Dan jika dikatakan storynoming seperti apa, ini ada kaitan juga dengan Danau Pading. Danau Linau tadi. Ya, karena satu kawasan ya. Satu kawasan dan juga ya mungkin tempat main lah mereka kesini dulu kan. Dan kalau saya rasakan sekarang di Danau Pading ini pemandangannya ya, yang paling menonjol ya, yang bisa kita lihat gitu. Dan storynomiknya sama, ada namanya Atok Berembun ya, Atok Berembun yang di sini juga? Iya, menaungi di sini, namanya Atok Berembun. Ini saya dapat dari kawan-kawan pengelola pariwisata di sini. Ada kaitan semua di sini. Atok Berembun? Atok Berembun. Siapa beliau itu? Lagi-lagi ini gaib ya. Oke. Lagi-lagi kepercayaan cerita ya, story ya. Atau gaib atau berembun. Jadi kalau misalkan dia bisa dikatakan seperti apa fisiknya, saya enggak. Masih belum ya? Masih belum. Masih akan terus kita gali. Ya, kita gali terus. Kita pelajari terlebih dahulu. Ya. Baik. Sebenarnya yang paling istimewa dari Danau Pading ini adalah ketika kita melihat ke danau, maka kita mendapatkan pemandangan yang lebih. Betul. Danau dan bukit. Betul. Ini sesuatu yang menurut saya sebenarnya unik. Ya, langka. Ini enak sekali kalau jadi pemirsa Bang Kapos kalau kesini itu mestinya kalau nggak sore-sore banget, pagi-pagi banget. Pagi-pagi banget. Jadi matahari di depan apa di belakang kita ya, di timur ya. Nyerbu semua ya. Iya kan, iya kan. Pas ini ya bagus ya. Ini dengan konsep yang seperti ini sendiri. Bang, tapi ini boleh kan Bang kita fasilitas kalau di Pading ini mengitari airnya? Boleh, menggunakan boat? Ada di sana perahu-perahu ya. Perahu ini. Perahu-perahu pariwisata yang ada. Dan tentu ada SOP ya, menggunakan life jacket. Kita kan tidak tahu kemungkinan ya. Sehingga ini harus Karena lumayan dalam sepertinya ya. Nah, dalam nih kelihatannya. Kan tambang besar. Iya. Kalau tambang besar bisa 20-an lebih. Dan air juga udah berijau kalau bahasa ya. Inilah keluar banget. Lah berijau tuh paham lah tuh. Di tengah dikit tuh lah beretam tuh. Lah itulah bener. Bang, tapi overall dari semuanya Bang, untuk pariwisata sendiri apa sih? Kan kita melihat nih Bang ya, kebiasaan sebegitu tenarnya Danau Pading. Kemudian ada lagi yang akan kita kembangkan C2, Tanjung Berikat ya kan, dan lain-lain, Sadap yang juga famous juga. Kemudian apa sih langkah-langkah konkret teman-teman dari dinas untuk kemudian menarik pengunjung ke masing-masing wisata itu? Jadi langkah konkretnya begini. Pimpinan kami Bupati Bangka Tengah itu sangat konsentrasi terkait dengan pengembangan pariwisata. Nah, konsep yang ingin kami mainkan untuk Kecamatan Lubuk ya, kita bicara Kecamatan Lubuk itu adalah menghidupkan Tanjung Berikat dan Briga ya, menghidupkan di sana pariwisataannya dengan konsep yang bisa dikatakan high level, ditambah dengan atraksi-atraksi yang menarik, karena di sana banyak atraksi yang bisa dibuat yang khusus untuk pelanggan dari luar, diving, wisata laut ya, di sana juga ada semacam gusung yang indah sekali. Nah, kalau Tanjung Berikat itu sudah terbuka, otomatis jalur yang mau menuju ke sana kan ramai juga.
Oke. Nah sambungannya kan, Berikat di ujung, pada saat mau menuju Berikat ataupun mau pulang, kita bisa ke Pading, bisa ke Sadap, bisa ke C2. Oke. Ya seperti itu. Dan juga sampai ke Koba nih terusannya. Nah itu konsepnya. Itu satu paket berarti ya? Iya, satu jalur priority ya, jalur prioritas kepariwisataan. Nah, Berikat dulu. Dan Bupati Bangka Tengah pada saat ini sedang menguatkan kami dinas untuk segera mengelola itu. Dan itu sudah kami tindak lanjuti dengan membuat permohonan proposal penggunaan areal di sekitar mercusuar yang ada di Tanjung Berikat. Di situ ada menara pantau navigasi kapal. Nah, ya, tentu itu Di pantai negara. Ya, navigasi kapal. Pas di Tanjung Berikatnya itu. Karena ada mercusuar. Nanti kita main-main ke sana Bang Edi. Oke. Itu luar biasa. Di situ ada navigasi kapal dan areal di sekitar mercusuar itu yang akan kami ajukan permohonan pengelolaannya. Itu upaya. Dan juga kami melihat bahwa pemerintah desa di sana juga proaktif ya, membantu dalam banyak hal, membantu dan support, nah gitu. Ya soalnya memang harus ada yang istimewa kan dalam setiap objek wisata. Iya. Kan? Kalau saya mendengar apa yang Abang sampaikan tadi, ada mercusuar, kemudian nanti ada konsep pariwisata yang terintegrasi, artinya sekali jalan tuh orang bisa menikmati tidak hanya satu tapi berbagai macam objek pariwisata. Nah itu yang mestinya juga harus benar-benar dipaketkan ibaratnya kan, itu yang kita jual ke konsumen kan, itu dia. Sejauh ini tapi memang seperti apa progresnya Bang? Progresnya alhamdulillah, Pokdarwis di kawan-kawan di Tanjung Berikat juga sudah melakukan banyak perubahan ya, melakukan aksi-aksi terkait dengan itu. Pemerintah desanya juga demikian, sama perihalnya juga dengan pemerintahan desa Perlang, sama semuanya bahu-membahu untuk membangun Kecamatan Lubuk ini sebagai pilihan yang tepat untuk berwisata. Nah, gitu kan, semangat mereka kan. Dan kami dari dinas pun sama mensupport kemana arah yang akan dituju, misalkan pinjam pakai ataupun pinjam pengelolaan lahan itu mesti ke KSOP atau ke Pelindo atau seperti apa, nanti kami akan upayakan itu. Baik, Bang, itu konsep, ya kan? Nah, untuk mewujudkan itu tentu tidak semulus kayak kita jalan tol kan? Benar. Pasti ada kendala. Betul. Apa Bang kendalanya selama ini Bang? Kendala selama ini karena memang pengembangan pariwisata Bangka Tengah berbasis keterlibatan masyarakat. Iya. Nah, sehingga kami harus membuat peta potensi investasi. Oke. Mapping potensi investasi sehingga pada saat ada orang-orang baik di luar sana, orang-orang baik di luar sana yang ingin mengembangkan modal mereka untuk diusahakan di bidang pariwisata, kami sudah punya petanya. Oke. Karena memang mempercepat ataupun memperkuat dunia kepariwisataan tidak hanya modal keterlibatan masyarakat, namun juga harus ada peran investor yang bekerja sama nantinya dengan pekerja pariwisata di wilayah itu. Dan itu terus masih kita upayakan. Masih kita upayakan. Ya, saya membayangkan dengan view yang seperti ini, bukan tidak mungkin bahwa besok-besok ada cottage mewah misalnya di sini. Bisa. Iya kan? Iya. Atau orang yang mau berinvestasi di Bukit Linau tadi, kemudian dia membuat cottage mewah, villa mewah, kita sesuatu yang tidak bisa saja. Bisa saja. Bisa. Tapi itu butuh peran dari semua pihak. Tidak hanya dinas pariwisata kan, masyarakat juga boleh, dan kalian semua pemirsa Bangka Pos yang punya kenalan juga boleh. Ya kan, Bang Budi, ini ada yang mau investor, bisa saja. Betul. Mantap juga mata kita dari Oke. Baik pemirsa, kami biar lebih enak, kami akan mengajak Anda juga untuk pelan-pelan berjalan menyusuri Danau Pading ini. Ya, berkeliling-keliling sambil bercerita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangka Pos, di Dialog Ruang Tengah, bincang pariwisata Danau Pading.
Jadi apa Bang yang kemudian lagi akan dikembangkan di Pading ini Bang? Pading ini kami masih banyak ingin melakukan pengembangan karena memang menurut kami sih ikonik kok dan menjadi peraih anugerah desa wisata. Ya, betul. Seperti itu kan. Mas Sandi pun, Mas Menteri pun sudah oke, hati-hati nih. Ya. Nah, arti ya upaya-upaya kami dari pemerintah itu sangat gencar ya. Di tahun 2024 nanti insya Allah nanti ada bantuan dari kementerian. Banyak ya Bang berarti Bang ya? Iya, kami pemerintah ya, Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Olahraga selalu mengupayakan untuk perkembangan ini ya, Pading ke depan. Pemirsa Bang Kapos, jangan lupa tag foto video Ika di Instagram @danaupading. Tuh, jadi kalau kalian kesini, foto di sini, jangan lupa tag Danau Pading memang is the best. Mantap. Dan memang Bang, lah banyak orang foto sini lah. Lah penuh. Bang, apa yang lagi Bang yang pengen kemudian Abang sampaikan untuk pemirsa Bang Kapos, tentunya calon-calon pengunjung wisatawan yang harus ke sini Bang, apa Bang? Ya, tentu bantu kami mempromosikan ini. Betul. Nah, gitu. Betul. Dengan cara ya seperti ini salah satunya. Dan juga bisa juga nge-tag di Instagram kami ya, Pariwisata Bangka Tengah. Oke. Namanya @pariwisata Bangka Tengah. Pariwisata Bangka Tengah. Pariwisata Bangka Tengah. Itu bisa di-tag juga. Itu kan membantu. Karena bantuan kawan-kawan semua orang-orang baik di luar sana ya akan membantu perkembangan pariwisata Bangka Tengah. Betul sekali. Dan pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, ya harus ajak semua keluarga Anda berkunjung ke Danau Pading. Tidak hanya Danau Pading, benar Bang ya? Betul. Berikat, Berikat. Tanjung Berikat. Berikat bisa camping bro. Bisa camping di Bisa, Tanjung ada Berikat. camping, Mancing bro. bisa Bang, mancing? Mancing lebih-lebih. Mancing bisa ya? Mancing lebih mantap. Bisa di sana. mancing, yang hobi mancing. Banyak ikan kembung. Ikan Kembung serius. itu eksklusif, Kalau musim- itu eksklusif kan kamu. Kalau musim Itu mantap. kembung, iya. Iya, Tanjung Berikat C2. C2. Bisa main pijat air terjun, Pijat, terapi ya tadi kan? terapi air terjun, Terapi punggung nama. terapi punggung yang ada. Dan juga dengan mandi di C2 di air C2 Oke. itu bisa membuat kita awet muda 2 jam dari sebelumnya. Wes, 2 jam dari sebelumnya. Seger. Jadi misalkan jam 2 mandi, Jam 2 mandi, Ya. lah awet muda tuh lah. Lah. Jam 4 atau. Jam 4. Awet muda. Jam 5 kembali. Ya normal lagi. Netral lagi. Arti ada kebaikan-kebaikan di situ. Oke. Dan jangan lupa itu mandi cuma di lantai 5, di tingkat 5. Ya, 1, 2, 1, 6 bisa, 6 bisa. 7 bisa. Cuma 7 ini kan terlalu Nanti dia sayang. terlalu muda dia. Terlalu sayang untuk dibuka dulu. Iya. Berarti cukup di 5 dulu lah ya. Lah. Cukup di 5 ya. Di 3 juga ada yang dalam tuh. Di 3 tuh ada yang dalam. Yang airnya lumayan dalam ya dan enak tuh dimandi. Tapi paling disarankan, dianjurkan sih di 5. 5. Terapi punggung. Biar lebih jos. Ya, lebih jos. Lebih seru. Dan wisatawan Korea pernah ke sana. Bener Bang ya? Banyak sekali. Ada Bang ya? Banyak. Wah, sarang heo. Sarang hiu. Sarang heo kita. Dan yang paling penting ada satu lagi tadi, Danau Linau. Jadi Anda penasaran dengan Pari Putih, datang ke sana. Benar ya Bang? Betul. Oke. Dan tepat di ujung sana. Tuh, biar kelihatan. Sama. Ya. Ada di ujung sana. Hanya berapa jam Bang dari sini? Kalau dari sini nggak jauh, sekitar 10 menit, tapi naik sejam. Naiknya 1 jam. Dari sini cuma 10 menit, naiknya 1 jam. 1 Lumayan jam. sih. Menguras Karena energi. menanjak. Menguras Dan itu enak energi. sebetulnya dibikin ekspedisi ya. Ekspedisi Ya. nanti kita coba bikin Oke. ekspedisi situ Bang. Nantikan ekspedisi Linau. Ya. Bang Kapos dan Dinbud Parpora. Dinbud Parpora Bangka Tengah. Mantap Bang. Saya minta dong closing statementnya untuk hari ini. Oke. Apa Bang? Silakan Bang. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dari bidang pariwisata, bisa dikatakan tidak bisa sendiri untuk mengembangkan pariwisata. Harus ada sinergi antara stakeholder, tentu juga dari media. Kami sangat terima kasih sekali kepada pihak-pihak media, khususnya pada saat ini kami bersama dengan Bang Apos. Mudah-mudahan upaya kecil ini dapat menambah kunjungan serta menambah pengetahuan publik terkait dengan pariwisata Bangka Tengah.
Terima kasih. Mantap. Pesona Bangka Tengah kesini bayi. Ayo, ayo, ayo. Mantap.